Cek 1 1 2 1. C 1 cek mic 1 2 3 1. Cek 1 2 3 1 1 2 1. Tes 1. Cek mic 1 2 1. Tes 1. Tes. Nggak apa-apa ya segitu ya? Soalnya orang Cek. cek 1 2 cek 1 2 cek.
167. Gimana punya nih? Kiranya Allah memberkati dan melindungi umatnya. Oh, oke.
Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoaks, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia.
Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 5 Desember 2021. Pertama, pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sakbara STH MM, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanannya. 2. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat, dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. 3. Sakramen Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2021, dalam ibadah Minggu. Nama anak yang dibaptis: 1. Rafael Prawira Yura Mono. 2. Godwin Maraya Tandirerung. 3. Gevariel Santa. 4. Ibadah syukur dan wisuda GCA dilaksanakan pada hari ini, Minggu 5 Desember 2021, pukul 11.30 WIB melalui virtual Zoom meeting. Kepada seluruh peserta GCA agar tepat waktu join ke room meeting. Tuhan memberkati. 5. Ibadah dan perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, dilayani oleh Bapak Pendeta Sakbara dan Bapak Pendeta Yandi Manobe sebagai pengkhotbah. Hari tanggal Sabtu 11 Desember 2021, waktu pukul 18.00 WIB sampai selesai. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Lanjut,
Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Seiring dengan berakhirnya tahun 2021, maka disampaikan kepada seluruh bidang dan komisi pengurus OIG, kepanitiaan dan tim kerja agar mempersiapkan laporan realisasi kegiatan untuk disampaikan dalam sidang awal Majelis Gereja tahun 2022. 8. Berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Ibu terkasih dari Bapak Rudi Katonan atau Bapak Fanya pada hari Rabu 1 Desember 2021 di Talung Lipu, Toraja Utara, dan juga nenek dari Olivia Bunga atau Mama Arve yang neneknya dipanggil Tuhan juga di Makale. Segenap anggota dan majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga segenap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Amin. Warta tambahan. Puji Tuhan, lomba baca surat Madatu yang diikuti oleh PWGT Jemaat Tangerang berhasil mendapat juara 3 dalam rangka Natal PWGT KPJ dan HUT PWGT ke-55. Tuhan memberkati. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu Advent yang kedua ini. Masa Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk dalam pemaknaan ganda. Pertama adalah menyambut Natal untuk mensyukuri dan memaknai kelahiran Yesus Kristus. Kedua adalah masa penghayatan dan pengharapan kedatangan Kristus kembali. Pada kesempatan yang sama, kita bersyukur bersama dengan persekutuan wanita Gereja Toraja atas kasih dan berkat Tuhan yang dinyatakan sehingga hari ini kembali memperingati HUT ke-55. Kita akan menjalani dan memaknai Minggu Advent 2 ini dalam tuntunan firman Tuhan dengan tema dimurnikan seperti perak. Marilah berdiri memuji dan menyembah Dia.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai saudara. Silakan duduk kembali. Kita diberi ruang bersama-sama untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, ketika kami menantikan sesuatu yang diharapkan, kami sering kehilangan kesabaran, kesetiaan, dan pengharapan. Kami juga sering ragu dan putus asa yang berujung pada perbuatan, pikiran serta perkataan yang melawan kehendak-Mu. Saat ini kami datang mengakui segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umat-Ku, dan Aku akan menjadi Allah mereka. Yehezkiel 11 ayat 19-20. Ajaib benar
dengarkanlah petunjuk hidup baru, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Mari kita bermazmur dari Lukas 1 ayatnya yang ke-67 sampai yang ke-80. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepada-Nya tanpa takut. dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, Untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Menyambut pelayanan firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di hari Minggu, hari yang Tuhan khususkan dan kuduskan bagi kami, hari di mana kami boleh merenungkan tahun-tahun gerejawi, secara khusus di Minggu Advent yang kedua. Syukur oleh karena kekuatan Tuhan, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh memberikan waktu kami, memberikan diri kehidupan kami di hari ini, untuk bersama-sama bersekutu, baik beribadah di gedung gereja di sini, keluarga-keluarga Allah yang berada di rumah-rumah mereka. Firman Tuhan senantiasa sentral dalam seluruh peribadahan kami di hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk membaca firman Tuhan. Firman ini boleh dibaca dengan baik dan benar. Bahkan hamba atas nama Tuhan untuk melayankan firman di hari ini semata-mata kuat
oleh karena kuasa dan pemeliharaan Roh Allah sendiri. Bapa di sorga, hati, pikiran, persekutuan kami telah sediakan. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama pada pagi hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11 di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya.
Kita berdiri untuk pembacaan Injil. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Trakonitis, dan Lasianias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian berita Injil. Tuhan kami ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Habiskan saja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Apa? Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya mau mengawali khotbah saya hanya satu paragraf sebenarnya. Tetapi fakta berbicara, lagu ini menyenangkan kita semua. Karena itu patar rupis saya.
Hidup adalah kesempatan. Dan semakin dinikmati, dijiwai lagu ini, susitolan mo ki suruga. Segala kebencian kita lupakan. Segala amarah sudah tidak ada, tidak berjejak lagi. Bukan main, hidup ini sudah jadi apa? Berkat. Yesus sangat senang dengan anak-anaknya menjadi saluran berkat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan menginginkan kehidupan yang tidak bercela dan tidak bercacat, sedapat-dapatnya kita kedapatan sempurna, namun fakta berbicara dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tidakkah kita masih sesak dengan banyaknya gumul dan juang? Tidakkah kehidupan kita penuh dengan noda dan celas, penuh dengan dosa? Artinya kita tidak akan mungkin menghayati betapa baiknya Tuhan kalau tidak terjadi pembaruan. Kalau tidak ada penghayatan untuk mengiyakan apa sih maunya Tuhan? Apa sih yang Tuhan inginkan? Ketika doa-doa kita tidak pernah dijawab, rasanya tidak pernah Tuhan jawab, lalu apa yang mau kita buat bersama-sama? Ada banyak anak-anak Tuhan bersaksi, apa sih yang kurang dalam kehidupan kami? Kehidupan rumah tangga kami sudah tertib kok. Peribadahan kami tertib-tertib saja, baik-baik saja. Tidak kurang waktu merenungkan firman. Tidak kurang waktu baca firman. Rasanya berdosa kalau kita sudah tidak baca firman. Namun Bapak Ibu, dengan firman Tuhan hari ini mau katakan, hati-hati jatuh ke dalam kemunafikan. Hati-hati tidak lagi punya sikap yang kritis. Apalagi kalau anak-anak Tuhan membudayakan hidup apatis. Ya bangemo, ya bangemo. Terjadilah. Dan lain-lain sebagainya. Hari ini dimurnikan seperti perak. Firman Tuhan berbicara. Bahasa ibu kita, bahasa Toraja, di Kompokade, di Pamatasak, Susi Salaka. Dimurnikan seperti perak. Melalui Malaki. Malaki, utusanku. Malaki itu bukan orang, bukan nabi. Selama ini di Sangabang Taule. Malaki itu utusan. Yang Allah utus untuk menyampaikan berita pencerahan. Ada penyakit kronis yang dialami oleh umat Allah. Urgen untuk mendapatkan pencerahan. Urgen untuk diproses. Sangat-sangat mendesak untuk dimurnikan. Entah dalam relasi sosial umat Allah. Entah dalam bidang keagamaan, pemimpin-pemimpin agama, kaum Lewi disorot secara khusus.
Ada apa dengan persembahan umat Tuhan? Ini yang harus dimurnikan. Tuhan katakan benar orang Lewi itu bekerja di rumah Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan mereka sudah punya bahagian. Jangan korek-korek bagian orang miskin. Jangan korek-korek yang menjadi alamat dari berkat Tuhan di tengah persekutuan. Konteks Maliaki yang terjadi bahwa para pelaku-pelaku kejahatan baik-baik saja. Satu raja katakan manaman bang ya, matana bang ya. Ya tu magau. Dia yang berlaku curang tetapi baik-baik saja. Sementara orang yang merenungkan firman Allah menjadi stres, frustasi. Oh nasusiu ya tuh. Tetapi pelaku-pelaku kejahatan rasa aman saja, enak tidurnya. Dan lain-lain sebagainya. Kesaksian Maliaki di hari ini bahwa sejak dari awalnya firman Tuhan tidak toleran dengan kondisi seperti itu. Di ayat 1 bacaan kita, di sana dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Allah menjawab. Dari awalnya bukannya Tuhan bungkam dan berdiam diri. Ketika ketidakadilan merajalela dalam kehidupan umat Allah. Karena itu dikatakan Tuhan mengutus utusannya ke baitnya. Bait Allah bisa berbicara yang di Yerusalem. Bait Allah bisa berbicara bagaimana keadaan umat Allah yang porak-poranda. Anak-anak Tuhan. Persekutuan yang Allah hadirkan bagi umatnya. Dikatakan Allah hendak menyucikan bait sucinya. Sejak dari dulu namanya bait suci itu menjadi tempat yang sentral dari umat Allah. Ada gereja dihalangi, betapa menjeritnya hati kita. Ketika persekutuan digerogoti dengan hal-hal yang tidak baik, betapa pedihnya hati kita menyaksikan perkara-perkara yang seperti itu. Dan dari dulu firman Allah tidak pernah diam untuk memberikan sorotan. Ketika umatnya sudah merana dan kecewa, lalu dikatakan Tuhan mau supaya mereka punya pengharapan. Milikilah salib dan jangkar itu. Di ayat 2 bacaan kita. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Di ayat 1 memberi harapan bahwa Tuhan akan datang di tengah umatnya. Tetapi ayat kedua seolah-olah menghentakkan umat Tuhan, mengejutkan umat Tuhan. Bahwa ternyata kedatangan Tuhan tidak membuat kita untuk happy-happy.
Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, puji Tuhan. Tetapi berefleksilah dari dalam kondisi yang seperti itu di ayat 2 bahwa Tuhan tidak semata menyenangkan, tetapi juga dapat menyakitkan. Karena itu dikatakan sebagai tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu. Bapak Ibu yang mungkin punya teman, rekan, keluarga kayak yang tukang perak saja, tukang emas lah misalnya. Tidak bisa diubah apa-apa tanpa harus dipanaskan lebih dahulu. Semakin disakiti, semakin bagus hasilnya. Dan ini yang Tuhan mau lakukan ke dalam kehidupan umat Allah. Bahwa umat yang semakin kehilangan harapan diberikan secercah harapan. Tetapi di dalam berharap mereka harus mengalami pemurnian dan pencucian. Terserah tukang perak. Dia mau pukul dari arah mana? Dengan suhu panas yang seperti apa, berapa derajat? Karena dia mau untuk menghasilkan perak yang murni, yang berharga, yang indah dipandang. Dan ayat 2 ini mau berbicara kepada anak-anak Tuhan, lalu seperti apa motivasi kita? Memang dulu firman Tuhan berbicara seperti itu, tetapi dalam kekinian kita saat ini. Motivasi apa yang bisa kita tampilkan? Dalam banyaknya realita kehidupan yang ada. Tuhan mau anak-anaknya semakin dewasa. Tuhan mau anak-anaknya semakin bertanggung jawab. Menjalani kehidupan ini. Setelah Tuhan berjanji memberikan harapan, setelah Tuhan katakan akan memurnikan anak-anaknya, lalu di ayat ketiga Maliaki berbicara. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi. Sudah menunjuk kepada person di sini, kelompok manusia. Berarti memang ada ketimpangan di dalam persekutuan umat Allah. Soal pemurnian, bagaimana memurnikan perak. Di situ dikatakan muncul kata mentahirkan. Biasanya orang kusta yang ditahirkan. Orang yang mengalami krisis moral yang ditahirkan. Orang yang lemah imannya ditahirkan. Dan Allah tidak tanggung-tanggung menunjuk kepada kaum Lewi yang harus bertanggung jawab dengan baik dan benar. Sebagai pekerja-pekerja di rumah Allah. Ibadah Israel kuno memberikan tempat bagi orang Lewi untuk mengurus persembahan. Masing-masing sudah punya porsinya. Ada alamat yang ditujukan dan lain-lain sebagainya, bahwa semuanya itu harus menyenangkan hati Allah. Tuhan ingin memurnikan motivasi saya dan kita semua mengelola kehidupan ini. Dan di ayat keempat, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Artinya ada saat di mana Tuhan sangat marah. Ketika Tuhan katakan, apalah arti ibadahmu?
maragain atau mentuna to. Jikalau Tuhan yang tidak disenangkan dalam ungkapan syukur anak-anaknya. Lalu ketika Maliaki berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem, itu berarti bahwa dampak pemurnian yang dilakukan oleh utusan Allah berdampak yang baik. Orang biasa katakan dulu ya, masanang itu bernostalgia ya bahasa Toraja. Sengak lu ya topisan, masanang abangki ya. Sekarang seolah-olah kondisinya tidak bagus. Banyak orang bercerita, oh masa lalu itu penuh dengan keindahan, tetapi firman Tuhan katakan masa lalu umat Allah juga penuh dengan kebobrokan yang harus dimurnikan. Karena itu ketika dikatakan Yehuda dan Yerusalem persembahan mereka diterima, artinya terjadi pemulihan, terbangun relasi yang bagus kembali antara Allah dengan umatnya. Ada pemulihan Bapak Ibu luar biasa. Tidak apa-apa sakit perasaan kita. Tidak apa-apa kecewa mengiring Yesus. Tidak apa-apa. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan di hari ini, Allah tidak pernah salah di dalam memproses setiap anak-anaknya. Terkadang kita katakan, loh rumah tangga saya, keluarga kami kok tidak sehebat persoalan Bapak di sana. Perasaan saya pendapatan kami lebih banyak dari keluarga di sana, tapi kenapa mereka kok tenang-tenang, makmur dan lain-lain sebagainya. Ini yang harus kita kritisi, berikan tempat bagi firman Allah untuk memurnikan kita lagi. Supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Hari ini kita berada di Advent yang kedua. Bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang benar dan kudus. Yang terus-menerus akan memurnikan kita. Melalui utusannya. Dan Lukas berbicara hari ini. Ya saya sepakat. Bahwa tidak percuma Yohanes Pembaptis berteriak-teriak. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Hanya dengan menerima Kristus Yesus, kehidupan kita semakin diberkati. Dan di minggu Advent kedua hari ini ada 3 keluarga secara sadar menyerahkan anak-anak kita untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Sebelum anak-anak kita dibaptis, tidakkah mereka adalah anak-anak keluarga kita? Anaknya papa mama di rumah. Tetapi ketika anak-anak kita sudah dibaptis, mereka adalah anak-anak kerajaan sorga. Menjadi harta kesayangan Kristus Yesus sendiri. Karena itu tempat kita di hari ini untuk dimurnikan seperti perak. Maka tempat kita bersama-sama dengarkanlah suara Tuhan. Teruslah berdoa. Cari dan temukan hikmat dari Allah, milikilah pengertian yang benar. Dan hal yang ketiga, berbaliklah dari kesesatan kita. Singkirkan perkara-perkara yang menghalangi kita untuk bisa berelasi dengan baik dan benar bersama dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Kepala Gereja kita. Selamat menjalani Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sejenak kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama.
Syukur atas firman Tuhan di hari ini yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Terima kasih Bapa, di setiap suasana dan keberadaan kehidupan kami, suara Tuhan tidak pernah berkurang untuk menuntun kami hidup di jalan-jalan kebenaran Allah. Sukacitakan kami dengan firman ini, supaya dari hari ke hari kami semakin diberkati. Kehidupan kami, persekutuan kami semakin menyenangkan Allah Bapa di sorga. Saat teduh selesai dan bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami, sebagaimana doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada gerejanya, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya jemput kita untuk berdiri untuk kita bersama-sama mengucapkan ke-12 pengakuan iman rasuli, dan bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan pada segala zaman, maka baiklah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam persembahan kudus. Kita akan menyerahkan tanda syukur kita
dan berkata seperti pemazmur, "Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepada nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah." Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Ya Yesus, Kau kurindukan. Kita akan masuk akta sakramen baptisan kudus. Bagi ketiga anak cucu terkasih kita, Rafael Prawira Yuramono, Gatwin Maraya Tandirerung, dan juga Gevariel Santa. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, "Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu,
Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darah-Nya, sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab saudara-saudara? Apakah orang tua dari Rafael Prawira Yura Mono yakin? Apakah orang tua dari Gatwin Maraya Tandirerung yakin? Dan apakah orang tua dari Gefariel Santa yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah orang tua dari Rafael Prawira Yura Mono mengaku? Apakah orang tua dari Gatwin Maraya Tandirerung mengaku? Dan apakah orang tua dari Gefariel Santa mengaku? Dan yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah orang tua dari Rafael Prawira Yura Mono berjanji? Ya, kami berjanji. Apakah orang tua dari Gatwin Maraya Tandirerung berjanji? Dan apakah orang tua dari Gefariel Santa berjanji? Atas keyakinan, atas pengakuan dan janji Bapak Ibu untuk membaptiskan anak-anak kita, maka sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya akan melayankan baptisan kudus bagi mereka.
Anakku Rafael Prawira Yunamono, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anakku Katwin Maraya Tandirerung, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Gevariel Santa, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Orang tua baptis dipersilakan duduk dan jemaat Tuhan mari kita berdiri. Kiranya hari dunia Allahmu beranugerah. Majelis Gereja akan memberikan surat baptis kepada setiap keluarga bahwa benar pada hari ini anak-anak kita sudah menerima baptisan kudus di tengah jemaat Tuhan, jemaat Tangerang di sini. Silakan.
Atas apa yang Tuhan izinkan di hari ini, mari kita naikkan doa syukur kita bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami menjadi anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-55, maka sebagai simbol dari ulang tahun PWGT, kita akan menyanyikan Mars PWGT. Silakan berdiri. Jadi selamat ulang tahun kepada Toronindo ya, Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-55. Salam PWGT. Ya, jadi jawab damai di hati. Salam PWGT. Oh, haleluya, ada kedamaian di hati. Baik, kita akan masuk dalam syafaat kita di hari ini. Ada beberapa pokok doa untuk kita topang bersama-sama.
Untuk itu mari kita teduhkan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan dan Raja kami. Hari Minggu ini di perayaan Advent yang kedua, kami boleh menikmati persekutuan yang di dalamnya wajah Tuhan boleh kami lihat melalui firman dan puji-pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengan berkat dan pemeliharaan Tuhan, kami semakin dimampukan menjalani dan menata kehidupan persekutuan ini dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur di hari ini untuk membawa kehidupan setiap jemaat Tuhan di tengah keluarga-keluarga kami. Bahwa kami semua adalah keluarga-keluarga Allah. Hidup dari berkat Tuhan. Dan juga menyerahkan kehidupan kami di bawah kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini tentunya dengan kondisi keluarga kami, suasana perasaan kami masing-masing. Ada yang bersyukur, ada yang bergumul. Tetapi Bapa di sorga, satu hal yang tidak pernah berubah, kasih Tuhan bagi kami. Dan inilah yang selalu menguatkan kami, bahwa terpujilah Engkau, Allah Tuhan dan Raja kami. Bapa di sorga, atas setiap berkat-Mu lewat pekerjaan-pekerjaan kami, lewat usaha-usaha dan profesi setiap anak-anak Tuhan, bahwa dari sana berkat Tuhan selalu ada. Dan kami pun tahu untuk bersyukur di hadapan-Mu. Yang sakit Tuhan lawat dengan cara Tuhan yang luar biasa. Entah setiap anak-anak Tuhan yang rutin untuk mendapatkan pelayanan dari dokter dan medis, yang berobat jalan, yang boleh menjalani pembedahan di hari Minggu kemarin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah sungguh-sungguh mengasihi setiap milik kepunyaan-Mu. Kami mengingat keluarga-keluarga yang berduka. Bersama Bapak Rudi Katonan, Bapak Fanya, atas meninggalnya Ibu terkasih di Talung Lipu, Toraja Utara. Dan juga bersama keluarga Jeheskel Bunga, atas meninggalnya nenek terkasih dari Ibu Olive Bunga. Mereka dalam duka cita, dan Tuhanlah yang mengenal duka cita setiap anak-anak-Mu. Penghiburan kami manusia sangat terbatas. Tetapi Tuhan, jikalau Tuhan yang menghibur, mereka sungguh-sungguh mengalami kekuatan dari Allah. Bapa Sorgawi, kami berdoa, pelayanan di tengah jemaat Tuhan di sini, ibadah rutin yang terselenggara, baik yang sifatnya onsite dan online, bahwa kami boleh mengecap firman Tuhan lewat peribadahan yang ada. Berkati jemaat Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Berkati majelis gereja-Mu dengan tugas, peran, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah Tuhan semakin disenangkan dengan kehadiran kami, dengan pelayanan yang boleh kami torehkan. Bahkan untuk menjangkau umat Tuhan yang terbatas,
Lewat pelayanan diakonia jemaat, Tuhan terus memberkati menjadi saluran berkat-Mu. Di hari ini akan terselenggara ibadah syukur dan juga wisuda gerakan cinta Alkitab kelas bertumbuh di tengah jemaat Tuhan di sini. Mohon Tuhan memberkati kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan setiap peserta, setiap pembimbing pendamping mengalami sukacita dari Allah. Perayaan Natal Jemaat Tuhan tanggal 11 Desember di hari Sabtu ke depan, bahwa Tuhan akan memberkati upaya tim kerja yang sementara bekerja dan masih akan bekerja. Secara khusus setiap pelayan yang akan hadir melayani jemaat Tuhan di sini, Tuhan memberkati. Bahkan persiapan-persiapan dari panitia yang ada senantiasa melakukan itu dengan penuh sukacita, bahwa Tuhanlah yang dimuliakan. Di tahun ini kami boleh merayakan Natal. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-55. PWGT Jemaat Tuhan di sini juga tidak berkurang di dalam menikmati kasih dan lawatan Tuhan di dalamnya. Biarlah melalui wadah PWGT, jemaat Tuhan di tempat ini merasakan kehadiran mereka dan juga terus berkarya untuk memberikan buah-buah yang baik. Berkati keluarga-keluarga di hari ini yang sudah menyerahkan anak-anak mereka menerima pelayanan baptisan kudus. Baik ayah ibu dan juga segenap keluarga yang hadir, bahwa sukacita di hari ini menjadi milik kami bersama-sama. Berkati pelayanan gereja-Mu, Gereja Toraja, di lingkup klasis Pulau Jawa, di lingkup sinode wilayah 4 Gereja Toraja, di tingkat sinode pusat, dalam kebersamaan di bawah payung Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan juga pekabaran Injil yang terus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, baik secara pribadi, secara lembaga, bahwa dari dalam semuanya itu boleh menyampaikan berita sukacita dari Injil Yesus Kristus. Bapa di sorga, teruslah memberkati upaya pemerintah bangsa negara kami, dan juga upaya-upaya kami di tengah keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan hikmat, dengan akal budi yang baik. Kami boleh menata kehidupan yang ada, bahkan menjaga kondisi kesehatan kami dengan sebaik-baiknya. Dan di atas semuanya itu, Tuhanlah yang berotoritas, hanya Tuhanlah yang berkuasa. Biarlah pandemi ini boleh berakhir dari muka bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntun kami Bapa, menapaki masa-masa Adventus untuk menyongsong peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tahun ini. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang sudah diberikan di hari ini. Persembahan lewat pundi, persembahan keluarga, lewat sakramen baptisan kudus di hari ini, semuanya adalah untuk menjadi kekayaan Tuhan di tengah jemaat di tempat ini. Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Engkau. Ini ibadah kami, ini syafaat dan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdiri. Kiranya Allah memberkati dan melindungi umatnya, sehingga kita disinari oleh cahaya wajahnya. Dia isi bumi, sungguh memaklumi maksud jalannya, dan segala bangsa mengenal kuasa keselamatannya. Pergilah, jadilah pelaku firman, tetaplah berpusat pada Kristus agar hidupmu murni dan tak bercacat dalam menanti kedatangannya kembali. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuk dalam nyanyian syukur. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian syukur Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Kepada Bapak Pendeta Sabara dan seluruh majelis yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mohon maaf, apa ada sesi foto? Pak Pendeta, Bu Pendeta,